Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif. Jadi ini adalah untuk mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Oke, adapun karakteristik penelitian kualitatif itu yang akan kita bahas adalah tentang asumsi dasar, fokus penelitian, sifat penelitian kualitatif, orientasi penelitian kualitatif, dan aras penelitian kualitatif. Untuk asumsi dasar penelitian kualitatif, asumsi dasar yang pertama adalah bahwa realitas sosial adalah fakta subjektif. Jadi, realitas sosial adalah fakta tentang perilaku manusia yang bersifat subjektif. Jadi, pada penelitian kualitatif kita tidak bersikap objektif, tetapi memang kita subjektif terhadap fakta perilaku manusia yang menjadi subjek penelitian kita. Kemudian asumsi dasar kedua, bahwa fakta sosial selalu memiliki nilai. Jadi, konsekuensi dari realitas sosial yang subjektif tersebut bahwa setiap perilaku manusia itu menganut nilai tertentu. Jadi, itu yang harus kita pahami dulu, bahwa realitas sosialnya subjektif dan fakta sosial itu memiliki nilai. Nah, asumsi yang ketiga, realitas sosial yaitu fakta perilaku manusia yang harus dipahami dari sudut pandang subjek tineliti, atau yang kita maksud adalah subjek penelitian. Jadi jelas bahwa asumsi dasar menunjukkan pada penelitian kualitatif itu sifatnya subjektif gitu. Jadi kita memandang dari sudut pandang subjek penelitian kita, sehingga karena itu dalam penelitian kualitatif hubungan peneliti dan subjek penelitian adalah setara atau subjek dan subjek. Penelitian kualitatif boleh memiliki pendapat sendiri, tapi untuk yang menjadi subjek penelitian kita tetap memandang dari sudut pandang subjek penelitian. Nah, yang kedua, pendapat dari setiap subjek peneliti itu dinilai sama penting. Dan setiap aspek kehidupan sosial dianggap sama penting untuk diteliti. Dalam hal ini sama berarti proses sosial umum dapat ditemukan di setiap komunitas atau masyarakat. Jadi ketika kita mengangkat sebuah fokus penelitian kualitatif, semua proses yang ada dalam sebuah masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai fokus penelitian. Nah, unik berarti bahwa dalam sebuah realitas sosial tersebut ada aspek kehidupan tertentu yang menjadi berbeda ketika dia berada dalam kelompok masyarakat tersebut dibandingkan kalau dia berada di kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, kita orang Indonesia memiliki berbagai budaya yang sangat beragam gitu. Nah, ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Nah, ketika yang berbeda ini kita pandang berada pada suatu komunitas tertentu, maka yang berbeda ini bisa menjadi unik ketika kita memilih sebuah fokus penelitian gitu. Tapi bahwa setiap aspek dalam penelitian kualitatif itu bisa kita jadikan sebagai fokus penelitian. Sehingga kemudian karena subjektivitas ini, kebenaran ilmiah itu tidak dipandang objektif tadi, tapi merupakan hasil dari intersubjektivitas gitu. Jadi bagaimana keterkaitan antar subjek-subjek ini, itulah yang menjadi kebenaran ilmiahnya gitu. Jadi di penelitian kualitatif itu kita bisa saja sepakat untuk tidak sepakat. Oke. Kemudian yang kedua, fokus penelitian atau biasa disebut dengan kumpulan penelitian kualitatif. Fokus penelitian kualitatif
adalah aspek subjektif perilaku manusia. Nah, kembali lagi, subjektif berarti melihat dari sudut pandang subjek penelitian. Penelitian tidak memandang secara objektif subjek penelitian, melainkan memahami bagaimana subjek penelitian memandang dirinya sendiri. Sehingga peneliti kualitatif berhasil jika mampu memahami pendapat atau nilai subjek penelitian dari sudut pandang subjek penelitian. Gitu. Kita tidak harus sepakat, mungkin kita berbeda pendapat, gitu kan? Tetapi bahwa ketika kita memahami subjek penelitian kita, maka sebenarnya kita sebagai peneliti kualitatif sudah berhasil, karena kita akan mampu mendalami, mampu merasakan, mampu menjadi bagian dari komunitas subjek penelitian kita gitu. Makanya terkadang seorang peneliti kualitatif dia biasanya memilih untuk tinggal, hidup, berinteraksi di mana dia melakukan penelitian. Oke. Kemudian sifat penelitian kualitatif. Jadi ada beberapa sifat penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah induktif. Jadi induktif di mana data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan, dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Jadi kalau di induktif itu kita berbasis pada data yang kita lihat di lapangan. Kita tidak melihat apakah kemudian data yang kita lihat, fakta yang kita lihat itu dan menjadi data kita itu sama atau berbeda dengan teori atau konsep gitu. Nah, kemudian data ini yang kita analisis, kita coba uraikan gitu kan, untuk bisa membangun konsep atau wawasan atau pengertian baru yang nanti bisa berlaku secara umum. Tapi memang satu penelitian kualitatif tentu tidak cukup untuk membangun pengertian-pengertian baru atau teori-teori baru. Tapi bahwa dalam penelitian kualitatif data-data mereka itu bisa yang khusus tadi secara kontinu kemudian kita bangun, itu akan bisa membangun konsep atau wawasan yang baru. Naturalistik. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu tidak ada setting penelitian. Jadi kita benar-benar melihat apa adanya. Ya mungkin bukan berarti di kuantitatif ada bisa disetting, tapi dalam penelitian kuantitatif kan ada yang namanya eksperimen. Eksperimen jelas kita men-setting tempat untuk melakukan treatment tertentu untuk melihat apakah perlakuan atau treatment tersebut cocok atau tidak itu diterapkan pada suatu kelompok tertentu. Tapi kalau di kualitatif tidak. Jadi kita memang melihat secara natural seperti apa kondisi yang ada atau realitas sosial yang ada di tempat kita melakukan penelitian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan asumsi maupun pumpunan atau fokus penelitian, sifat yang ketiga itu adalah subjektif. Jadi peneliti mencoba memahami sudut pandang subjek penelitian. Jadi kita memahami bukan berarti kita mengikuti keinginan dari subjek penelitian kita, tidak. Tapi kita memahami betul apa yang mereka rasakan, apa yang mereka apa pendapat mereka, bagaimana keyakinan mereka, itu kita pahami. Tapi bukan berarti kita harus ikut gitu. Jadi subjektif itu ketika kita sebagai peneliti mencoba memahami, ya kita memahami mengapa mereka seperti itu, bagaimana mereka berproses, tapi bukan berarti kita harus setuju, tidak. Tapi itulah yang menjadi bahasan atau uraian dalam penelitian kita. Nah, kemudian yang berikutnya holistik. Nah, jadi penelitian kualitatif itu sifatnya holistik, jadi melihat dari semua dimensi atau aspek baik secara kontekstual maupun historis gitu. Jadi kita kasih contoh misalnya dalam melakukan penelitian gitu ya. Ini yang menjadi fokus penelitian kita. Maka dalam yang namanya holistik, kita akan memandang dari depan. Kemudian kita menceritakan seperti apa tampilan ketika kita melihat dari depan sini, atau kemudian kita melihat dari samping kanan saya ya.
kanan sini, kemudian bagaimana ketika memandang dari sebelah kiri, atau kemudian dari sebelah sini gitu. Nah, itu semua kita deskripsikan atau kita uraikan. Itu yang namanya holistik. Karena kalau di kuantitatif memang tidak holistik dia. Kita memilih satu sudut pandang tertentu, kemudian secara bersama-sama kita berdiri di tempat yang sama, kemudian kita menguraikan apa yang kita lihat gitu. Jadi makanya dia objektif gitu. Karena kita memang melihat hal yang sama di tempat yang sama. Tapi kalau di kualitatif tidak, kita melihatnya dari semua sudut pandang. Kemudian humanistik gitu. Jadi manusia dalam penelitian kualitatif dipahami secara utuh sebagaimana adanya. Makanya kayak tadi, bahkan seorang kriminal misalnya yang menarik untuk kita teliti kenapa kemudian dia menjadi seperti itu, ya kita harus pahami dia utuh sebagai manusia gitu. Baik sisi baiknya, sisi kriminalnya, sisi hati dan seterusnya gitu. Itu humanistik gitu. Nah, kemudian a posteriori, peneliti memandang setiap hal sebagaimana keadaan aslinya. Misalnya keadaan itu tidak sesuai dengan konsep, pandangan atau keyakinan tertentu, ya itu tidak masalah gitu. Intinya ya kalau dia seperti itu mau bertentangan dengan teori, ya tidak apa-apa. Sama seperti ini, orang kan kalau misalnya memiliki keyakinan bahwa banyak anak banyak rezeki gitu kan, kemudian ketika kita mencoba memahami, masuk ke dalam keluarga yang memiliki anak yang cukup banyak, kemudian mereka hidup bahagia dengan itu, menjalani kehidupannya sehari-hari dengan sangat senang, sementara padahal kehidupan mereka biasa saja gitu. Jadi itu yang kita uraikan. Walaupun kemudian ya harusnya orang kalau banyak anak kan merasa repot, mengurus anak 2 orang dengan 7 orang kan pasti beda ya gitu menurut kita, tapi kan gitu. Dan secara umum iyalah lebih repot 7 daripada 2. Tapi pada kenyataannya orang yang banyak anaknya hidup biasa saja, tidak masalah. Nah, ketika itu kita jadikan sebagai sebagai fokus penelitian, ya itulah yang kita uraikan gitu. Tidak peduli teori mau menyatakan apa, terserah gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat berikutnya adalah fleksibel. Jadi ini kita merujuk pada rancangan penelitian maupun setelah proses pelaksanaan penelitian. Jadi penelitian kualitatif itu terbuka untuk berubah selama proses penelitian berlangsung. Sehingga dengan demikian sistematika perencanaan penelitian itu menjadi tidak baku gitu. Misalnya kita sudah merencanakan nih gitu, hari ini saya akan mewawancara ketua RT-nya dulu, kemudian mewawancara penjaga keamanan, kemudian wawancara keluarga yang ada di dalam kompleks tersebut misalnya gitu kan. Tapi pada kenyataannya di lapangan kalau kita mau nunggu janjian sama ketua RT-nya dulu butuh waktu lama gitu kan, sehingga yang bisa kita ketemui adalah penjaga keamanan. Ya sudah, maka kita memulai dari penjaga keamanan gitu. Itu untuk teknis bagaimana kita mencari sumber data misalnya kan, informan. Bahkan fokus penelitian pun ketika kita kemudian berinteraksi selama beberapa waktu di penelitian kualitatif, kemudian ada hal yang lebih menarik, kemudian kita berubah yang kita rumuskan tadi. Misalnya hanya mau meneliti tentang anak, akhirnya kemudian berubah menjadi lembaga gitu, karena memang yang menjadi menarik adalah lembaga pendidikannya gitu. Itu tidak masalah juga, cuman memang hati-hati bagi peneliti kualitatif, karena kalau kita mau mencari yang menarik akan sangat banyak yang menarik, sehingga harus tegas juga ketika menentukan yang mana nih kita mau fokus untuk penelitian kita. Ya paling tidak selesaikan dulu satu, kemudian berpindah lagi ke fokus yang lain, karena
dalam beberapa hal ketika kita melakukan penelitian kualitatif, terutama untuk kebutuhan skripsi, kita dibatasi oleh waktu gitu. Tapi nanti kalau mau jadi peneliti yang sebenarnya ya silahkan gitu ya. Tapi fleksibel ini membuat kadang-kadang mahasiswa lupa gitu bahwa saya harus balik ke kampus nih gitu, jangan terlalu lama di lapangan gitu kan. Tapi secara konsep penelitian kualitatif boleh saja berubah, yang sebelumnya kita fokus pada satu aspek tertentu kemudian berubah pada aspek yang lain, itu terbuka. Nah, kemudian ada namanya validitas. Dalam penelitian kualitatif kita menekankan pada validitas, atau data yang kita dapatkan sesuai dengan kondisi atau fakta yang terlihat. Jadi data itu benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan, dia sesuai dengan fakta gitu. Nah, sehingga kemudian karena penekanannya pada validitas, data atau informasi yang diberikan oleh peneliti harus benar-benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Nah, makanya dalam penelitian kualitatif kita tidak bisa hanya mengandalkan observasi kita. Kita juga akan bertanya pada informan yang lain gitu. Misalnya kita meneliti tentang anak nih gitu kan. Terus kemudian kita sudah mengobservasi anaknya. Karena kita ada tuntutan validitas tadi, observasi kita compare dengan pendapat misalnya guru di sekolah, staf administrasi, bahkan sampai kepada orang tuanya. Jika kemudian sama nih semua, sama apa yang kita sebagai peneliti observe, kemudian pendapat gurunya, pendapat orang di sekeliling, orang dewasa yang ada di lembaga tersebut, kemudian dan orang tua itu sama, itu baru bisa kita percaya. Karena memang dia valid atau data sesuai dengan fakta. Nah, berikutnya orientasi penelitian kualitatif. Ini kita agak bandingkan dengan kuantitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif itu dimulai dari data. Kemudian berdasarkan data itu dianalisis menjadi konsep dan hipotesis berdasarkan data. Nah, sehingga kemudian teori yang menerangkan data. Nah, kalau alur dari penelitian kuantitatif, kita membangun dari teori dulu. Jadi membangun konsepnya dan hipotesis dengan logis. Itu berdasarkan teori. Baru kemudian mencari data, dan hasilnya itu teori diperkuat, ditolak, atau mungkin dirubah. Jadi orientasinya beda ya. Kalau penelitian kualitatif, data, kemudian data dianalisis menjadi konsep, atau bahkan bisa menjadi hipotesis, kemudian barulah teori bisa kita gunakan untuk menerangkan data. Tapi kalau di kuantitatif, teori dulu, kemudian membangun konsep dan hipotesis dengan logis, baru kemudian kita mencari data. Nah, jadi ada teori, data ini akan menentukan apakah teori diperkuat, ditolak, atau dirubah gitu. Nah, itu orientasi penelitian kualitatif. Jadi data, uraian konsep berdasarkan data, baru kemudian teori menerangkan data, itu kualitatif. Nah, aras penelitian kualitatif, secara umum aras penelitian kualitatif adalah penelitian aras mikro. Jadi memang mikro itu artinya dia hanya meliputi sejumlah kecil orang atau peristiwa atau gejala tertentu. Nah, data mikro ini menunjukkan kedalaman, terperinci, kaya, dan relatif bebas dari teori atau konsep tertentu. Jadi
Kalau kita selalu bergantung sama teori, maka kita agak sulit mendalami, karena begitu ketemu bertentangan dengan teori, kita sudah a priori duluan kan gitu. Kenapa? Apa sih? Ya ini mah bertentangan dengan teori. Ya memang karena dia mikro sehingga banyak hal-hal yang kemudian bisa saja bertentangan dengan teori dan itu tidak masalah gitu. Nah, itulah yang kita jelaskan secara mendalam, secara terperinci gitu. Sehingga memang bukan terkadang ya, tapi memang aras penelitian kualitatif yang mikro ini agak sulit untuk generalisasi. Kalau kita hanya penelitian pada satu kasus tertentu, kemudian mau digeneralisasi ya agak susah gitu. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa generalisasi. Jika hasil penelitian aras mikronya tersedia dalam jumlah yang cukup dan analisisnya tajam, maka generalisasi teoretis tetap dapat dilakukan. Yaitu dia, tapi kan tersedia dalam jumlah yang cukup. Apakah kemudian dalam kasus tertentu bisa kita melakukan generalisasi? Bisa saja kalau sampel kalau subjek penelitiannya banyak gitu kan. Jadi kita wawancara 3 orang, kemudian kita wawancara 5 orang, kita wawancara 10 orang, kita wawancara akhirnya 30 orang, dan hampir dari 30 orang ini penjelasannya sama dan kita uraikan serta kita analisis dengan tajam, bisa saja kemudian kita melakukan generalisasi, tapi tetap saja kekuatan ada pada argumen gitu. Beda kalau kuantitatif, kekuatannya pada ada alat analisis statistika kan. Kalau di kualitatif tetap ada argumen gitu. Karena bisa saja pada suatu kelompok tertentu generalisasi kita menjadi tidak berlaku gitu, karena memang memiliki karakteristik di masyarakat ya, karakteristiknya berbeda, komunitasnya berbeda, secara historis berbeda, sehingga kemudian generalisasi yang kita lakukan di sini tidak bisa kita berlakukan di sana gitu. Jadi seperti itu kita kemudian mengeneralisasi sebuah penelitian kualitatif. Tapi memang penelitian kualitatif jarang kok untuk meminta generalisasi. Yang penting dalam penelitian kualitatif adalah kedalaman, terperinci, detail gitu, sehingga kemudian ketika orang membaca setuju atau tidak setuju ya harus bisa memahami bahwa itulah yang terjadi gitu, bahwa memang dalam kondisi tertentu itu harus diterima, jadi ya sepakat untuk tidak sepakat gitu. Nah, itu untuk materi karakteristik penelitian kualitatif. Jadi kalau kita simpulkan, penelitian kualitatif itu memang kata kunci yang dari tadi kita uraikan adalah subjektif gitu. Memang perbedaan dengan kuantitatif kan objektif, tapi subjektivitas ini kekuatannya ada pada argumen, data yang kuat gitu ya, yang kita bisa pastikan bahwa data yang kita dapatkan ini betul-betul terjadi dan betul-betul persepsi dari setiap subjek penelitian kita itu sama. Nah, terus kalau berbeda ya tidak apa-apa juga, tapi perbedaan itu bisa kita analisis secara tajam gitu. Nah, subjektif ini sehingga kita tidak bisa memaksa semua orang untuk sepakat, kemudian kita juga tidak bisa memaksa orang untuk setuju, tapi orang mendapatkan cerita itu kayak narasi tentang sesuatu kasus yang kita ceritakan atau yang kita teliti, sehingga orang merasa puas terhadap kedalaman data yang sudah kita uraikan gitu. Jadi untuk karakteristik penelitian kualitatif materinya cukup seperti ini. Selanjutnya mestinya memang nanti penelitian kualitatif penekanannya adalah pada kemampuan kita melihat realitas sosial yang kemudian menjadi fokus penelitian kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi